Khutbah Idul Adha kali ini perlu diperhatikan dengan baik oleh setiap kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di pagi yang berikan khusyuk ini, saat embun masih menggantung di ujung dedaunan dan udara menyelimuti bumi dengan kesejukan yang lembut, lantunan takbir, tahmid dan tahlil mengalun syahdu menembus langit dan menggema di seluruh penjuru semesta. Irama itu berpadu dengan tasbih para makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada henti memujinya. Burung-burung berkicau dengan riang, pepohonan melampai lembut, lautan bertegur tenang, bumi tunduk dalam diam, dan seluruh ciptaan langit dan bumi bersatu dalam simfoni zikir yang tak selalu bisa ditangkap oleh telinga, namun dapat dirasakan oleh hati yang hidup dan bersih. Tusabbihu lahu samawatu sab'u wal ardu wa man fihinna. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tidaklah sesuatu pun melainkan semuanya bertasbih dengan memujinya. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian tidak mengetahui cara bertasbih mereka. Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Hari ini kita kembali menjadi saksi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak pernah berpaling. Meski kita berkali-kali berpaling darinya, dosa demi dosa kita kerjakan nyaris sepanjang waktu. Perintah demi perintah sering kita lalaikan, hampir di setiap helaan nafas. Namun lihatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah jenuh memberikan kesempatan demi kesempatan untuk kita kembali kepadanya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap dirinya sendiri dengan berbagai macam dosa yang dia lakukan, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka biarkanlah hari ini kita menghirup iman yang terdalam. Biarkan embun yang jatuh di ujung dedaunan mengajarkan kita kelembutan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terbatas. Biarkan pagi ini kita menyelam pada lautan cinta dan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah kering. Dalam pagi yang diberkahi ini, mari kita hidupkan kembali hati yang telah lelah. Mari kita bangunkan jiwa yang sempat tertidur. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tak ada pelukan yang lebih menenangkan daripada pelukan ampunannya. Tak ada rumah yang lebih menenteramkan selain rahmatnya, dan tak ada tujuan yang lebih mulia daripada keridhaan dan surganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara anugerah terindah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada umat manusia di dunia ini adalah keluarga. Keluarga adalah bagian terpenting dalam hidup, walaupun ia adalah unit terkecil dalam masyarakat. Namun pengaruhnya begitu besar dalam membentuk karakter dan masa depan setiap individu. Di sanalah pondasi pendidikan pertama kali ditegakkan. Di sanalah nilai-nilai luhur seperti kejujuran, kasih sayang, tanggung jawab, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali diajarkan dan ditanamkan dengan penuh cinta. Keluarga adalah tempat
di mana cinta bertumbuh, jiwa saling bersatu, dan generasi baru terlahirkan. Di dalam keluarga yang penuh kasih, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan pondasi yang melahirkan generasi yang akan meneruskan kehidupan dan perannya di dunia ini. Kebaikan ataupun keburukan yang ada dalam keluarga akan mempengaruhi lingkungan sosial secara luas. Anak yang tumbuh dalam keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan dilandasi nilai-nilai agama yang kuat, akan tumbuh menjadi pribadi yang sehat, beradab, dan bertanggung jawab. Sebaliknya, anak yang terabaikan tanpa kasih sayang dan bimbingan orang tua akan berisiko menghadapi penyimpangan moral, krisis identitas, bahkan tindakan destruktif terhadap dirinya maupun orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berjanji untuk menyatukan keluarga yang soleh di dalam surganya, sebagaimana firman-Nya, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, yaitu surga Aden. Mereka akan masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang soleh dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan anak cucu mereka. Oleh karena itu, kita harus menyadari betapa pentingnya keluarga sebagai fondasi utama dalam membangun masyarakat yang kuat dan beradab. Keberhasilan dalam mendidik keluarga adalah investasi terbaik yang akan memberi dampak besar bagi masa depan bangsa dan negara. Masyiral muslimin rahimakumullah, di era globalisasi dan digital seperti ini, peran keluarga mengalami tantangan yang sangat luar biasa. Banyak orang tua yang terperangkap dalam rutinitas pekerjaan yang menyita waktu dan energi. Di saat yang sama, anak-anak dibiarkan tumbuh bersama dengan teknologi tanpa ada pendampingan, tanpa arah yang jelas. Padahal semua teknologi itu bukan guru yang punya nurani. Dunia maya bukan lingkungan yang peduli pada keselamatan moral anak-anak kita. Kita menyaksikan sendiri betapa mudahnya anak-anak hari ini terpapar konten-konten negatif, kekerasan, pornografi, gaya hidup hedonis, dan berbagai bentuk penyimpangan lainnya yang hanya melalui satu layar kecil di genggaman tangan mereka. Data menunjukkan bahwa ada sekitar 50,3% anak-anak di Indonesia telah melihat konten-konten seksual di internet, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan angka paparan tertinggi keempat di dunia sebagai anak-anak yang banyak melihat konten-konten yang tidak bermoral tersebut. Survei Indonesia Indikator tahun 2024 mencatat adanya sekitar 24.876 unggahan terkait kekerasan digital terhadap anak di media sosial. Dengan total tanggapan mencapai lebih dari 3 juta, isu penipuan online terhadap anak bahkan menempati urutan kedua dalam keterlibatan netizen dengan statistik mencapai 9.012 tanggapan. Lebih dari itu, jemaah sekalian, penggunaan media sosial yang berlebihan berdampak langsung pada kesehatan mental anak-anak kita. Survei Ikatan Psikolog Klinis Indonesia mencatat bahwa 40% remaja mengalami tekanan psikologis yang signifikan akibat media sosial. Laporan Kementerian Kesehatan juga menunjukkan bahwa kasus depresi di kalangan remaja meningkat 20% dalam 5 tahun terakhir ini, yang sebahagian besar terkait dengan peningkatan penggunaan media sosial. Anak-anak mulai merasa asing dengan orang tuanya. Mereka lebih percaya kepada selebriti dunia maya daripada kepada ibu dan ayah mereka. Mereka lebih kenal dengan tokoh-tokoh fiktif di dalam game daripada nabi dan rasul yang sebenarnya harus menjadi panutan kehidupan mereka. Hal ini bukan hanya masalah teknis, tapi masalah eksistensial. Ketika anak kehilangan figur yang bisa dia teladani dalam rumahnya,
maka ia akan mencari keluarga pengganti di dunia luar yang belum tentu membawa kebaikan untuknya. Ketika anak tak lagi mendengar suara ibunya yang lembut atau nasihat ayahnya yang bijak, maka ia akan belajar dari komentar-komentar netizen dan algoritma digital yang buta nilai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika kita membuka lembaran suci Al-Quran dan menyelaminya dengan hati yang khusyuk, kita akan menemukan satu kisah keluarga yang sangat istimewa. Sebuah keluarga yang tidak hanya disebut karena keutamaannya, tetapi diabadikan karena keteladanannya. Keluarga itu adalah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Keluarga ini bukan keluarga bangsawan dengan istana megah, bukan pula keluarga yang dikenal karena kekayaan dunia, namun ini adalah keluarga yang dibangun di atas pondasi paling kokoh dalam kehidupan manusia, tauhid, cinta kepada Allah, dan kepatuhan total kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebuah keluarga yang menjadi teladan lintas generasi dari masa ke masa. Perhatikanlah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam tidak hanya fokus pada keselamatan pribadinya, akan tetapi juga sangat peduli pada masa depan anak keturunannya. Dan dalam doanya yang mulia, beliau memohon, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Wahai Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabb kami, perkenankanlah, terimalah doa kami. Lihatlah kedalaman doa ini jemaah sekalian. Salat sebagai simbol ketaatan dan hubungan seorang hamba kepada Tuhannya menjadi harapan utama Nabi Ibrahim untuk dirinya dan anak keturunannya. Beliau tidak hanya meminta dunia untuk anak-anaknya, beliau tidak pula meminta kemewahan dan kekuasaan, akan tetapi beliau meminta iman, takwa, dan istiqomah dalam ibadah. Hal ini menunjukkan bahwa kesuksesan sejati bukan diukur dari apa yang terlihat di dunia, tetapi dari kedekatan dengan Allah yang kelak akan menentukan keselamatan abadi di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok agung yang layak menjadi panutan bagi siapa saja yang merindukan surga. Keteguhan iman dan keyakinannya kepada Rabb semesta alam ia tanamkan dalam jiwa keluarganya. Hingga saat ujian dan cobaan datang mendera, mereka tetap teguh melangkah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak kisah syarat makna dan cinta dari keluarga pilihan ini. Namun cukuplah beberapa cuplikan kisah mereka untuk membangkitkan semangat iman dan pengorbanan dalam diri kita. Lihatlah sang istri tercinta. Lihatlah sang istri tercinta, Ibunda Hajar, saat ditinggalkan bersama buah hatinya yang masih bayi di lembah sunyi dan tandus, tanpa air, tanpa pepohonan, tanpa seorang pun. Saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam hanyalah menjalankan perintah Tuhannya untuk menempatkan keluarganya di sekitar Baitullah yang mulia agar mereka menegakkan solat. Lihatlah sosok sang istri tercinta, Ibunda Hajar, yang tegar saat harus ditinggalkan bersama bayinya di sebuah lembah sunyi tak berpenghuni. Tanahnya kering kerontang, tak setitik pun tumbuh-tumbuhan ada di sana. Al-Quran mengabadikan momentum tersebut sebagai penuh pengorbanan lewat doa tulus Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbana, wahai Tuhan kami, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekatnya, di dekat rumah engkau Baitullah yang dihormati. Rabbana liuqimus shalah. Yang demikian itu wahai Tuhan kami, agar mereka mendirikan salat. Faja'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, maka jadikanlah hati sebahagian manusia cenderung kepada mereka. Warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun, dan berilah rezeki kepada mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka menjadi hamba yang bersyukur. Detik-detik yang mengguncang jiwa
terekam indah dalam kisah yang penuh makna berikut ini. Ibrahim alaihissalam menempatkan keduanya di sana dan meninggalkan semacam karung berisi kurma dan kantong berisi air. Kemudian Ibrahim pergi untuk meninggalkan keduanya. Ibunda Ismail mengikutinya seraya berkata, "Wahai Ibrahim, kamu mau pergi kemana? Apakah kamu tega meninggalkan kami di lembah yang tidak ada seorang manusia dan tidak ada sesuatu apapun?" Ibunda Ismail terus mengulang-ulang pertanyaannya berkali-kali hingga akhirnya Ibrahim tidak menoleh lagi kepadanya. Akhirnya Ibunda Ismail bertanya, "Allah allazi amaraka bihadza?" Apakah Allah yang memerintahkan kamu atas semua ini? Maka Ibrahim menjawab, "Ya." Lalu Ibunda Ismail mengatakan, "Idzan la yudayyi'ana." Kalau memang Allah yang perintahkan, maka dia tidak akan menelantarkan kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sungguh keteladanan seorang wanita mukminah yang menembus batas zaman dan senantiasa hidup dalam denyut perjuangan. Ia rela ditinggalkan oleh suaminya tercinta dalam kondisi yang demikian sulit demi memenuhi titah ilahi. Kemudian dari pengorbanannya itulah lahir manusia terbaik sepanjang masa Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari keturunannya lahirlah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta mata rantai generasi tauhid yang terus bersambung hingga hari ini. Begitu pula putranya yang mulia, Nabi Ismail alaihi salam, anak yang begitu dinantikan kehadirannya di dunia, tiba-tiba harus menghadapi perintah pengorbanan dari Tuhannya untuk disembelih oleh ayahnya sendiri. Perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam menyampaikan perintah Allah itu. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tatkala anak itu sudah sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama dengan Nabi Ibrahim, qala ya bunai inni ara fil manami anni azbahuk. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka fikirkanlah apa pendapatmu." Namun jawaban Ismail alaihi salam justru menggugah dan mengguncangkan nurani kita. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Allahu Akbar. Anak seperti ini tidak muncul begitu saja. Anak seperti ini tidak muncul begitu saja. Ia adalah buah dari pohon pendidikan yang subur. Ia adalah hasil dari keteladanan, pengasuhan, dan pembinaan spiritual yang dilakukan sejak dini. Anak ini telah mengenal Rabb-nya, memahami makna ketaatan, dan siap berkorban demi keimanan. Sungguh sebuah potret luar biasa dari buah pendidikan iman, di mana ayah, ibu, dan anak bersatu dalam ikatan pengabdian yang tak pernah henti. Dari kisah mulia ini kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihi salam tentang bagaimana membangun keluarga dan menyiapkan generasi penerus yang tangguh, keluarga yang ditempa oleh ujian namun tetap kokoh dalam keimanan, keluarga yang meniti jalan perjuangan dengan tauhid sebagai pondasinya dan pengorbanan sebagai mahkotanya, generasi yang siap menyerahkan segalanya demi memenuhi panggilan ilahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di tengah derasnya arus zaman yang kian menantang, umat Islam khususnya keluarga-keluarga muslim sangat membutuhkan ruh perjuangan dan pengorbanan yang terpancar dari keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Keluarga Ibrahim bukan sekadar kisah, tapi model kehidupan. Mereka bukan hanya hidup dalam ketaatan, tapi juga mampu menjaga integritas spiritual di tengah ujian yang sangat berat. Ketaatan Ibrahim alaihi salam yang tanpa syarat, keikhlasan Hajar yang luar biasa, dan ketaatan Ismail yang menggetarkan menunjukkan bahwa nilai-nilai iman bisa mengakar kuat dalam keluarga jika dibina dengan kesungguhan. Dari keluarga Ibrahim kita bisa menarik 5 pelajaran utama yang sangat relevan untuk menjawab tantangan dalam kehidupan kita. Yang pertama,
Pendidikan tauhid sejak dini. Tauhid bukan sekadar pelajaran, tetapi pondasi kehidupan. Anak-anak perlu dibiasakan mengenal siapa Allah, merasa dekat dengannya, menyadari bahwa hidup ini adalah pengabdian kepada Allah. Dalam praktiknya, ia bukan hanya tentang mengajarkan doa ataupun hafalan, akan tetapi membentuk atmosfer rumah yang spiritual, di mana zikir, solat berjamaah, doa, dan rasa syukur menjadi rutinitas harian. Tanpa tauhid, anak-anak akan kehilangan orientasi. Di saat media dan lingkungan menawarkan berbagai identitas dan ideologi, hanya tauhid yang bisa menjadi jangkar nilai yang kokoh. Ia akan tahu siapa dirinya, untuk apa ia hidup, dan kepada siapa kelak dia akan kembali. Kedua, keteladanan orang tua. Ibrahim tidak hanya berkata, akan tetapi ia hidup dalam perintah Allah. Ia adalah contoh sejati. Begitu pula dengan Hajar yang diam dalam ridha dan tawakal. Dalam konteks kekinian, orang tua harus menyadari bahwa anak-anak lebih banyak meniru daripada mendengar. Ucapan yang tidak selaras dengan perbuatan akan membingungkan anak dan menumbuhkan sikap sinis terhadap agama. Oleh karena itu, orang tua mesti menjadi cermin nilai-nilai yang mereka ajarkan. Disiplin salat, adab berbicara, kesabaran dalam menghadapi masalah, bahkan bagaimana menggunakan media sosial dengan bijak. Semua itu akan direkam oleh anak-anak dan menjadi pola yang mereka tiru, sadar ataupun kita tidak menyadarinya. 3. Komunikasi yang penuh kasih sayang. Keluarga Nabi Ibrahim menunjukkan adanya komunikasi yang lembut dan saling memahami. Percakapan antara ayah dan anak saat perintah menyembelih tersebut turun berbentuk percakapan tertinggi dari komunikasi spiritual yang syarat makna dan cinta. Begitu pula saat Hajar bertanya kepada suaminya, tidak dengan marah ataupun panik, akan tetapi dengan keyakinan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam dunia yang semakin keras dan dingin, rumah harus menjadi tempat terhangat, bukan dengan ancaman tetapi dengan perhatian, bukan dengan amarah tetapi dengan pelukan. Inilah kekuatan komunikasi emosional yang membangun kepercayaan dan ikatan batin yang kuat antar anggota keluarga. Keempat, kekuatan doa. Nabi Ibrahim tidak pernah melepaskan peran spiritualnya sebagai ayah dan pendidik. Ia berdoa dengan penuh harap, bukan hanya agar anaknya menjadi soleh, akan tetapi agar Allah menerima amal mereka, mengampuni kesalahan mereka, dan menjadikan keturunan mereka sebagai penjaga tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengabadikan doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa kami. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wahai Rabb kami, berikanlah ampunanmu kepadaku, kepada kedua orang tuaku, dan kepada sekalian orang-orang yang beriman pada hari terjadinya hisab, yaitu hari kiamat. Di zaman sekarang, ketika semua orang sibuk mengejar fasilitas dan pendidikan formal terbaik, doa seringkali dilupakan atau dianggap pelengkap saja. Padahal doa adalah senjata utama. Pendidikan terbaik tidak akan sempurna tanpa lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tua mesti kembali menekuni doa sebagai sarana batin yang tiada henti, agar anak-anaknya menjadi generasi yang kuat iman dan mulia akhlaknya. Kelima, kesediaan berkorban. Jika Nabi Ibrahim diuji untuk menyembelih anaknya, jika Nabi Ibrahim diuji untuk menyembelih anaknya, maka kita diuji untuk menyembelih ego, kesibukan dunia, dan kenyamanan pribadi kita demi hadirnya waktu yang cukup untuk anak-anak kita. Tantangan terbesar pendidikan hari ini bukan kurangnya metode, akan tetapi kurangnya waktu dan kehadiran. Banyak orang tua yang hadir secara fisik
akan tetapi absen secara emosional dan spiritual, mengorbankan waktu bermain media sosial untuk mendampingi anak-anaknya belajar, menunda pekerjaan untuk mendengarkan keluhan anak, bahkan mengurangi kesenangan pribadi demi mendampingi proses tumbuh kembangnya mereka. Itulah bentuk pengorbanan nyata di zaman ini. Pada akhirnya, keteladanan keluarga Nabi Ibrahim bukan sekadar cerita heroik di masa lalu, melainkan cermin jernih bagi keluarga muslim masa kini. Di tengah dunia yang penuh distraksi dan godaan, kita dituntut untuk menghidupkan kembali semangat tauhid, keteladanan, kasih sayang, doa, dan pengorbanan dalam keluarga. Keluarga yang kuat, sebagaimana yang dicontohkan Nabi Ibrahim, tidak hanya dilihat dari kekuatan fisik, akan tetapi juga dari kekuatan spiritual, emosional, sosial, mental, dan moral. Sebab hanya dengan itulah kita bisa melahirkan generasi yang bukan hanya cerdas, tapi juga kuat iman dan akhlaknya. Generasi yang akan membawa umat ini kembali pada jalan Allah, menuju kejayaan hakiki yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Sebelum kita menutup khutbah ini, marilah kita renungkan sejenak. Pada hari ini, umat Islam di seluruh penjuru dunia tengah melaksanakan salah satu ibadah yang mulia, yakni ibadah kurban. Kurban merupakan ibadah yang sangat agung dan penuh keutamaan. Bagi siapapun yang diberi kelapangan rezeki, jangan sampai melewatkan kesempatan mulia ini. Hewan yang sah untuk dijadikan kurban adalah domba yang berusia 6 bulan, atau kambing yang genap berusia 1 tahun, atau sapi yang telah mencapai usia 2 tahun. Hewan tersebut harus dalam kondisi sehat dan tidak memiliki cacat yang mempengaruhi kualitas daging, baik secara jumlah maupun rasa, seperti buta sebelah, pincang, atau menderita penyakit pada kulit, kuku, ataupun mulutnya. Seekor domba ataupun kambing hanya mencukupi untuk kurban 1 orang saja, sedangkan seekor sapi boleh berserikat untuk 7 orang, kecuali berserikat pahala, maka boleh pada semua jenis tanpa ada batasan. Oleh karena itu, khotib hendak menyampaikan beberapa pesan penting sebagai pengingat bagi kita semua. Pertama, bagi siapapun yang berkurban, hendaknya senantiasa menjaga keikhlasan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ibadah tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, penyembelihan hewan kurban yang dilakukan sendiri oleh orang yang berkurban itu akan lebih utama. Namun jika ia tidak memungkinkan, penyembelihan tersebut dapat diwakilkan kepada orang lain atau penjagal, dengan syarat seorang muslim yang menjaga solatnya, mengetahui hukum-hukum menyembelih, dan upahnya tidak boleh diambilkan dari salah satu bagian hewan kurban itu sendiri, kulit ataupun daging, meskipun si penjagal bisa mendapatkan bagian dari hewan kurban sebagai sedekah ataupun hadiah. Ketiga, daging hewan kurban dibagi menjadi 3 bagian untuk dikonsumsi oleh orang yang berkurban, diberikan hadiah kepada kerabat ataupun sahabat, serta disedekahkan kepada fakir miskin. Keempat, waktu penyembelihan hewan kurban berlangsung hingga hari terakhir dari hari-hari tasyrik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Akhirnya, di penghujung khutbah ini, mari kita menundukkan hati, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Pemurah dan Maha mengabulkan doa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Ghaffar, ampunilah seluruh dosa-dosa kami, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Jika Engkau tidak mengampuni kami, kepada siapa lagi kami akan mohon ampun dan pengampunan itu? Ya Allah, ya Latif, limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan seluruh hamba-Mu yang beriman dimanapun mereka berada. Ya Allah, ya Hafidh, ya Allah, ya Hafidh, jagalah dan berkahilah keluarga serta anak-anak kami dengan keimanan, kesolehan dan ketakwaan. Karuniakanlah kepada mereka hafalan Al-Quran dalam dada mereka. Jadikanlah Al-Quran sebagai cahaya yang menuntun setiap langkah mereka. Satukanlah kami di dunia ini dalam ketaatan kepadamu, dalam perjuangan di jalanmu, serta pertemukanlah kami kembali di akhirat dalam surgamu yang kekal abadi. Ya Allah,
Ya Rahim, curahkanlah rahmat-Mu, curahkanlah rahmat-Mu kepada setiap ayah yang berkorban demi membimbing istri dan anak-anaknya. Ya Allah, Ya Rahim, curahkanlah rahmat-Mu kepada setiap ayah yang berkorban demi membimbing istri, anak-anak dan keluarganya di atas jalan-Mu. Curahkan rahmat-Mu kepada setiap ayah yang berjuang menyelamatkan mereka dari api neraka-Mu. Rahmati pula setiap ibu yang dengan sabar dan penuh kasih sayang mengasuh serta membesarkan anak-anaknya. Limpahkan rahmat-Mu kepada setiap perempuan muslimah yang menjaga kehormatan dirinya dengan berhijab dan senantiasa istiqomah dalam ketaatan-Mu. Anugerahkanlah perlindungan kepada para pemuda yang berusaha tumbuh dalam ketaatan kepada-Mu. Jauhkanlah mereka dari segala bentuk keburukan dan kerusakan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Bagi mereka yang masih hidup, dan jagalah dan berkahilah mereka. Dan bagi mereka yang telah wafat, limpahkanlah rahmat dan ampunan-Mu kepada mereka. Bimbinglah kami agar senantiasa berbakti kepada mereka sebagai jalan untuk meraih ridho dan rahmat-Mu. Ya Allah, Tuhan kami, jadikanlah agama-Mu sebagai pedoman hidup bagi hamba-hamba-Mu di negeri ini dan di seluruh negeri kaum muslimin. Bahagiakanlah penduduk negeri ini dengan tegaknya agama-Mu di atasnya. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang saleh, yang takut kepada-Mu dan penuh kasih sayang kepada rakyatnya. Pemimpin yang mengajak kepada kebaikan dan bukan mencela, yang merangkul bukan menyakiti, yang membimbing dan bukan mencaci, yang terbuka terhadap kebenaran bukan membalas dengan prasangka. Ya Allah, Ya Karim, lindungilah negeri kami yang tercinta ini. Siapapun yang menginginkan kebaikan bagi negeri ini, jadikanlah ia sebagai jalan datangnya kebaikan tersebut. Namun siapapun yang menyembunyikan niat jahat dan hendak berbuat kerusakan, maka kembalikanlah niat dan rencananya itu kepada dirinya sendiri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.